Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga hari ini kita dapat belajar dengan lancar. Pagi ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Sambil memperhatikan video, silakan dibuka bukunya halaman 23. Kita akan belajar tentang kewajiban. Setiap orang mempunyai kewajiban. Kira-kira ada yang tahu enggak apa itu yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Sebagai seorang murid, kalian mempunyai kewajiban. Sebagai anak, kalian mempunyai kewajiban terhadap orang tua. Begitu pula dengan orang tua kalian mempunyai kewajiban terhadap kalian. Nah, yang akan kita bahas pagi ini yaitu tentang kewajiban kita sebagai warga di lingkungan masyarakat. Apa saja kewajiban kita sebagai warga? Berikut ini kewajiban kita sebagai warga di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu membantu teman dan tetangga yang memerlukan bantuan, ya. Apabila ada tetangga kita yang mengalami kesulitan, maka kewajiban kita harus membantu mereka. Yang kedua, menjenguk teman dan tetangga yang sakit. Jika ada tetangga atau teman kita yang sakit, maka kita harus menjenguknya dan mendoakan agar mereka cepat sembuh. Lalu, yang ketiga, membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Musibah itu sesuatu yang tidak kita inginkan, ya. Tetapi jika itu datang kepada kita, maka kita tidak bisa mengelaknya. Oleh karena itu, jika kita melihat warga masyarakat atau tetangga kita yang terkena musibah, maka kita harus membantu. Musibah itu apa saja toh? Ya, musibah itu bisa berupa kematian ataupun kebanjiran, terkena tanah longsor, kebakaran. Itu adalah contoh dari beberapa musibah. Nah, yang selanjutnya yaitu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kita harus menghormati orang yang lebih tua, baik itu tetangga kita yang sudah lebih tua dari kita, atau ketika kita di jalan bertemu orang yang lebih tua, maka kita harus menghormati. Begitu pula dengan ketika kita bertemu dengan anak kecil yang lebih muda dari kita harus menyayangi, tidak boleh mengolok-olok ataupun mengejek. Yang kelima yaitu bertutur kata dengan sopan dan santun. Kepada siapapun kita harus sopan, ya. Yang keenam, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Keamanan bisa ditegakkan dengan cara mengadakan ronda. Ini adalah tugasnya bapak-bapak. Nah, untuk kebersihan lingkungannya bisa dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya ataupun mengadakan kerja bakti. Nah, itulah tadi beberapa kewajiban kita sebagai warga di lingkungan masyarakat. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan dapat merasakan manfaatnya. Manfaat melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan masyarakat. Ya, yang pertama, hidup kita akan menjadi tentram jika kita saling menghormati ataupun kita saling tolong menolong, maka hidup kita akan menjadi tentram. Yang kedua, terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik dengan warga di lingkungan sekitar. Ya, jika ada tetangga yang sakit kita menjenguk, maka secara otomatis kita juga bersilaturahmi, maka silaturahminya akan menjadi baik. Lalu menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama, saling membantu, saling menghormati, itu akan menumbuhkan sikap peduli. Yang keempat, lingkungan akan bersih. Tadi kalau kita menjaga kebersihan, maka lingkungan akan menjadi bersih sekaligus nyaman untuk ditempati. Itulah tadi beberapa kewajiban kita dan juga manfaat yang dapat kita rasakan sebagai warga di lingkungan masyarakat. Selain kewajiban sebagai warga masyarakat,
kita akan membahas tentang kewajiban kita sebagai murid di sekolah. Nah, kewajiban murid di sekolah. Contohnya yang pertama yaitu kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Ini sangat bermanfaat. Kenapa? Jika kita datang ke sekolah tepat waktu, maka manfaat yang dapat kita rasakan adalah kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Yang kedua, kewajiban yang kedua yaitu memakai seragam sekolah dengan rapi. Manfaatnya apa? Akan terlihat rapi dan menyenangkan untuk dipandang. Yang ketiga, kewajiban sebagai murid adalah belajar dengan rajin. Jika belajar dengan rajin, kita akan menjadi anak yang pandai. Yang keempat, kewajibannya sebagai murid yaitu menghormati bapak dan ibu guru. Lalu, apa manfaatnya? Otomatis kita akan disayang oleh bapak dan ibu guru. Yang kelima, yaitu menjaga kebersihan kelas. Sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun tempatnya. Jika kelas kita bersih, maka kelas akan menjadi nyaman untuk ditempati. Itulah tadi contoh kewajiban dan juga beberapa manfaat yang dapat kita rasakan. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.